Bagaimana cara mengakomodir titipan doa dari keluarga dan teman banyak, sedangkan waktu berdoa di tempat mustajab waktunya singkat. Jadi kami dulu waktu masih mahasiswa di Mesir, di rumah itu disediakan buku saku. Siapa aja kawan yang datang nuliskan doanya. Nanti pas sampai di Makkah, di Madinah, dibacakan doa itu. Ya Allah, si fulan ingin nilainya jayid. Ya Allah, si fulan ingin supaya diterima calon mertua. Ya Allah, si fulan supaya beasiswanya, gitu, biar nggak lupa. Adapun mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, dari semua sahabat-sahabat yang menitipkan, yang tak bisa aku sebut satu persatu. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa di Taman Raudhah, tak bisa setentang dengan Taman Raudhah di belakang. Begitu juga nanti di Makkah. Kalau bisa sholatnya di belakang makam Ibrahim selesai tawaf. Kalau tidak bisa, setentang sejajar dengan makam Ibrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita bawa buku titipan doa 100 halaman. Baru berdoa-doa untuk kita aja belum selesai, udah kena halau. Macam mana ini Pak Ustadz? Ya keluar pas di belakang setentang dengan Taman Raudhah itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang titipan-titipan doa. Setelah melaksanakan sholat jamak takdim, sholat zuhur dan asar di Masjid Nabawi, setelah sampai di Masjid Bir Ali, jamaah masuk untuk sholat tahiyatul masjid. Apakah boleh melaksanakan sholat sunat yang lain? Setelah masuk di Masjid Bir Ali, pertama sholat sunat tahiyatul masjid. Habis itu sholat sunat ihram. Dalilnya mana? Nabi melaksanakan sholat sunat di bawah pokok kayu di Zulhulaifah. Zulhulaifah itu Pak Ustadz, itulah dia Bir Ali. Nama zaman dulunya Zulhulaifah, nama sekarangnya Bir Ali. Nama dulunya Juhfah, nama sekarangnya Rabir. Kami kalau berangkat dari Mesir naik kapal laut, kapalnya berhenti tengah jalan, itu zaman dulu namanya Rabir. Zaman dulu namanya zaman sekarang Rabir, tempat berniat. Juhfah. Siapa tadi yang tausiah? Ustaz Abdul Somad. Oh enggak, yang tausiah tadi Uwas. Itu juga orangnya. Nama dulunya Abdul Somad, nama sekarangnya Uwas. Lalu setelah sholat sunat itu, apakah masih boleh? Boleh sholat sunat taubat, boleh sholat sunat hajat, boleh sholat sunat mutlak, boleh sholat sunat apa aja. Kalau kebetulan pagi, sholat sunat duha, boleh. Saya istri meninggal, anak 3 tahun yang lalu. 2 tahun awal bayangan almarhumah selalu di pikiran saya. Ketika sholat, mengaji, perbuatan baik almarhumah di masa hidup. Saya dikirimi video, ada seorang bapak-bapak berumah tangga bersama istrinya hampir setengah abad. Setelah itu, setelah istrinya meninggal, dia setiap sholat menangis. Pertanyaan dia ke syekh itu, apakah sah sholat saya kalau saya menangis? Tapi justru orang konsen mendengar bukan pada nangisnya itu. Kok bisa dia ingat terus? Sementara bapak-bapak sekarang masih hidup pun dia udah lupa. Nah, itu kan. Jadi ternyata yang membuat ingat terus itu adalah kebaikan-kebaikannya. Mudah ibu dikenang bapak karena kebaikan-kebaikan ibu. Pertanyaannya, apakah sholat saya diterima Allah? Buya Hamka punya anak namanya Irfan Hamka. Irfan Hamka menulis buku judulnya Ayahku. Ayah. Kalau Buya Hamka tentang ayahnya, ini Irfan menulis tentang Buya Hamka. Di dalam buku itu diceritakan Buya Hamka duduk membaca Quran 6 juz. Ditanya sama anaknya Irfan Hamka, kenapa ayah baca Quran? Gak berhenti-berhenti. Untuk menghilangkan ingatanku kepada almarhumah ibu. Jadi disibukkan diri itu dengan
kesibukan baca Quran dan berzikir. Kita tidak bisa mengatur pikiran kita. Kalau tangan bisa. Tangan ini antara memegang atau berhenti, bisa. Mulut pun bisa, antara ngomong atau tidak ngomong, tak bisa. Tapi pikiran tak bisa. Bisa tak pikiran ini disuruh berhenti? Tak bisa. Kita hanya bisa mengalihkan pikiran. Pikiran dialihkan ke baca Quran, dialihkan ke zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, supaya pikiran itu berhenti. Makanya orang-orang yang ikut meditasi, yang ikut yoga, itu diajarkan how you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran. Sebetulnya pikiran ini tidak bisa berhenti. Pikiran ini terus berpikir. Menengok pohon kurma, berapalah buahnya, setahun berapa kali panen, berapalah modalnya, kira-kira bisa tak ditanam di Bekasi. Pikiran kita terus, pikiran tak bisa berhenti. Pikirannya bisa dialihkan. Dialihkan ke zikir, dialihkan ke baca Quran, dialihkan. Kalau kita sudah berusaha, dia tetap datang juga, maka kita terus sampai akhirnya Allah memberikan jalan. Allah berjanji, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah mengerahkan segenap kemampuannya, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak mungkin ingkar janji. Jadi sholatnya tetap sah dengan terus berusaha. Bagaimana supaya sholat saya ini khusyuk? Maka ketika membaca itu nafasnya diatur dan betul-betul dibaca. Cobalah dengar sholat zuhur, sholat asar di Masjidil Nabawi. Coba nanti dekat tiang, itu kedengaran imam itu seperti berbisik ke telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saking tajamnya mikrofon sini. Mikrofon di tempat kita bercakap pun kita kadang tak kedengaran. Mikrofon di sini imam tuh berbisik bisa kedengaran. Nah, jadi tajam sekali mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi dengan membaca dan mengatur nafas itu membantu kekhusyuan. Jadi banyak jamaah yang heran, yang pertama-pertama, Ustadz kenapa di sini sujudnya lama sekali? Sebenarnya sujud di sini itu nggak lama. Sujud kita yang selama ini terlalu cepat. Coba hitung tasbihnya pakai nafas, itu hanya 5 kali sebetulnya. Tasbih yang dibaca imam itu hanya 5 kali. Tapi dengan nafas ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Kita selama ini 3 kali tasbih, 1 nafas. Dan tak berbunyi. Itu yang cepat. Coba kalau iftitah itu dibagi 4 nafas. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nafasnya diatur, bacaannya itu dibaca, bukan hanya diam. Karena kalau orang tidak mengatur nafas, satu nafas itu bisa serangkap 3, iftitah, fatihah, ayat. Namanya sholat Valentino Rossi. Nah, itu diantara menjaga kekhusyuan, supaya pikiran kita tak kemana-mana. Apalagi setelah sampai ke Madinah nih, pikiran kemana-mana. Onta belum dibeli. Azan Jumat kan ada 2 kali. Azan pertama dikumandangkan belum masuk waktu. Karena azan pertama itu untuk memanggil orang datang ke masjid. Zaman Nabi azannya sekali setelah masuk waktu. Ketika pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, pasar di Madinah ini sudah terlalu luas. Kalau azan sekali banyak orang terlambat. Dibuat azan untuk memanggil. Setelah orang datang berkumpul, pas masuk waktu baru azan lagi. Dan azan kedua dikumandangkan saat khatib di atas mimbar dan waktunya masuk waktu azan. Bagaimana kedudukan sholat setelah azan pertama sedangkan waktu sholat belum masuk? Sholat qobliyah
masuknya setelah masuk waktu. Jadi kalau zuhurnya jam 12.10, baru dihitung qobliyah setelah jam 12.10. Jam 12 tak ada qobliyah, karena qobliyah itu setelah masuk waktu. Jadi kalau dia sholat sunat, dia terhitung sholat sunat, bukan masuk qobliyah. Kenapa di sini tidak ada qobliyah? Karena di sini pakai mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali nggak ada qobliyah Jumat. Karena menurut mazhab Hambali, Nabi keluar dari kamarnya, langsung naik ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung muazzin. Mana ada qobliyahnya? Kata mazhab Hambali. Kata mazhab Syafi'i ada. Kapan qobliyahnya? Karena Nabi sebelum naik ke atas mimbar itu udah masuk waktu sholat, dia qobliyah dulu. Nabi qobliyah di kamarnya, dan sahabat itu qobliyah. Abdullah bin Mas'ud qobliyah, dan mereka disuruh Nabi memperbanyak sholat-sholat sunat. Di antaranya sholat qobliyah. Kata Imam Nawawi, sholat Jumat itu kan menggantikan zuhur. Kalau zuhur yang digantikan ada qobliyahnya, maka Jumat yang menggantikan juga ada qobliyahnya. Ada hadis, fi kulli adzanaini sholah. Setiap ada azannya, ada iqamatnya, pasti ada sholat sunat qobliyahnya. Sholat Jumat itu kan ada azannya, ada iqamatnya, pasti ada qobliyahnya. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri nggak ada qobliyah karena tidak ada azan, tidak ada iqamat. Itulah hujjah mazhab Syafi'i. Itu perbedaan. Iya, tapi Pak Ustadz di sini nggak ada. Di sini tidak ada qobliyah itu sejak 1924. Karena mazhab resmi negara mazhab Hambali. Sebelum itu Makkah Madinah ini mazhab resminya adalah mazhab Syafi'i. Baru sejak 1924 sampai sekarang 2023 ini, baru 100 tahun belakangan ini dia bermazhab Hambali. Jadi kalau mau melaksanakan qobliyah setelah azan, sebelum azan tidak disebut dengan qobliyah. Sebagian muslim menganggap kesolehan itu hanya di sisi ibadah kepada Allah, sedang di sisi kehidupan yang lain tidak diterapkan kesolehannya. Misalnya muamalah sesama manusia, tetangga. Bagaimana menyikapinya ini Pak Ustaz? Soleh itu kalau ada orang soleh hanya dalam sholatnya, tapi dalam timbangannya curang, belum soleh. Karena makna soleh itu artinya soleh secara total. Kalau solehnya kepada tetangga, tapi kepada orang di rumah dan anak-anak tidak soleh, ya dia tidak soleh. Soleh itu dalam semua aspek kehidupan soleh. Solatnya soleh, tapi nggak mau bayar zakat, dia tidak soleh. Hablum minallahnya soleh, hablum minannasnya soleh, kepada anak istri soleh, kepada kawan jiran tetangga soleh. Soleh di saat ada solatnya soleh, bayar utangnya toleh. Mohon maaf Pak toleh itu tidak soleh. Soleh itu artinya dalam segala aspek kehidupan. Maka kalau soleh solatnya, yang lain soleh. Kenapa? Karena solat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau soleh puasanya, yang lain juga soleh. Karena tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Semua ibadah yang kita lakukan ini tujuannya adalah soleh. Terus umroh ini Pak Ustadz, umroh inilah ibadah yang paling mencetak orang jadi soleh. Ketika sedang ihram, mana boleh mengganggu orang lain? Jangankan mengganggu orang lain, mencabut bulu hidung sendiri pun tak boleh. Bulu hidung sendiri kita cabut, apa salahnya? Nggak boleh. Apalagi bulu hidung kawan kita cabut. Itulah soleh. Selama kita sedang ihram ini, nggak boleh mencabut. Misalnya kebun kurma ini punya kita, lalu kita pakai ihram, kita cabut, nggak boleh. Walaupun kebun kurma kita sendiri, apalagi kebun kurma orang kita cabut. Jadi ibadah yang paling mencetak orang jadi soleh, ya umroh. Umroh itu luar biasa. Kepalanya kepala bapak, pecinya peci bapak. Bapak tutupkan ke kepala bapak. Boleh apa tak boleh? Nggak boleh. Lalu kalau bapak mau pakai prinsip yang namanya salah itu kan kalau ganggu orang. Kepala-kepala saya, topi-topi saya, apa urusan kamu?
Ini bukan masalah urusan saya, Pak. Ini aturan dari Nabi. Bapak punya burung. Punya ayam lah, punya burung nanti. Bapak punya ayam. Kan ada burung-burung, banyak burung. Kami tadi malam. Bapak punya ayam. Lalu setelah Bapak berniat labbaik Allahumma umroh, Bapak potong binatang buruan. Binatang buruan. Bapak berburu. Binatang buruan memang boleh diburu. Apa salahnya? Tidak boleh. Nah, itu. Jadi ibadah umroh ini fala rafasa. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Tiga dia terjaga. Rafasa, kejahatan seksual. Fusuqa, kejahatan non seksual. Jidala, kejahatan lisan, lidah. Tiga ini terjaga waktu umrah. Fusuqa, mana ada orang jahat seksual, semuanya nunduk aja. Habis tahallul baru niat. Wala jidal, enggak ada orang sedang ihram ini caci maki sumpah serapah tuh enggak ada. Paling kalau dia mau udah marah betul minta kunci sama Ustaz. Kuncinya Ustaz. Tak ada orang caci maki sumpah serapah. Nah, jadi semua ibadah kita itu tujuannya untuk membuat kita menjadi soleh. Macam mana cara melembutkan hati suami supaya mau sholat? Dulu kami di Mesir kan tak ada mahasiswa semua. Jadi kalau hari raya kurban, kami lah panitia untuk buat sate. Jadi cara melembutkan daging kambing itu dikasih nenas. Jadi biar lembut hati bapak nih, kasih makan nenas banyak-banyak. Biar empuk dia. Gimana cara melembutkan hati suami supaya mau sholat, Pak Ustadz? Ibu punya 6 wali. Pertama ayah, kedua kakek, ketiga abang, keempat adik laki-laki, kelima abang ayah, keenam adik ayah. Jadi wali-wali ibu inilah yang memanggil abang da Fir'aun tadi. Sini kok sebentar Fir'aun. Nah dia. Jadi ada satu kekeliruan, banyak istri yang setelah hijrah dia ingin suaminya baik, dia menceramahi suaminya. Suami tak terima, karena suami itu bagaimanapun juga dia lelaki, kepala rumah tangga, dia ingin dihormati, dimuliakan. Jadi kalau diceramahi istri itu dia rasa hilang harkat martabat dirinya. Saya menyuarakan perasaan laki-laki ini. Jadi ibu kalau mau menasihati dia, panggil wali-wali ibu. Apalagi kalau ada di antara wali itu yang polisi, tentara, punya pistol, kalau sembahyang, udah aku pecahkan kepala. Itu pertama, ikhtiar kita melalui orang lain. Yang kedua, kira-kira siapa yang omongannya didengar. Suami saya ini Pak Ustadz, yang didengarnya ada paman dia. Lisannya lisan pamannya, bahannya dari ibu. Jadi dia manggil. Tapi masalahnya pamannya ini pun gak sembahyang juga Pak Ustadz. Melalui lisan orang lain. Yang ketiga, melalui doa. Nanti ibu tawaf sunat, masuk Masjidil Haram, yang paling bagus adalah tawaf sunat. 7 putaran itu doanya gak usah robah-robah, itu aja. Lembutkan hati suamiku mau sembahyang, lembutkan hati suamiku mau sholat, lembutkan mau sholat. Yang kuat-kuat. Dengar kau, tak sembahyang lagi kau. Ya Allah, lembutkan hatinya supaya sholat, lembutkan hatinya supaya sholat, lembutkan hatinya supaya sholat, lembutkan hatinya supaya sholat, lembutkan hatinya supaya sholat. 7 putaran. Selama di sini sholat hajat, masuk masjid sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat, ya Allah hajatnya dalam hati aja, nggak usah perlu kuat-kuat. Usolli sunatal hajat, lembutkan hatinya supaya sholat, ya Allah. Kata kawan sebelah, lakiku juga gitu. Rupanya lagi tren laki-laki. Nah itu untuk menguatkan kita semua insya Allah. Dari ibu fulan, nggak boleh disebut
Ini kertasnya saya simpan, ini menjaga kode etik. Takut bocor ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Khawatirnya sih dipoto, diupload di FB. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan sampaikan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari travel umrah lintas Baitullah Pak Ustaz. Saya ingin bertanya sedikit Pak Ustaz tadi mengenai tausiah Pak Ustaz sampaikan bahwa kita harus bergaul bersama dengan orang-orang soleh Pak ya. Nah, bagaimana kita sebagai umat manusia Pak menilai orang itu soleh? Karena banyak zaman sekarang ini orang ngaku-ngaku soleh Pak. Dan untuk diketahui sebentar lagi ada musim pemilu Pak. Banyak orang-orang soleh yang nongol Pak. Itu bagaimana Pak Ustaz? Pertanyaan saya. Yang kedua, selain bergaul dengan orang soleh, apakah kita juga bisa bergaul dengan orang-orang lainnya, tetapi tidak merusak akidah kita? Nah itu saya pertanyakan Pak. Karena itu saya galau sekarang, banyak yang tiba-tiba nongol jadi soleh setelah pemilu atau setelahnya berubah jadi orang seperti biasa lagi. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya dapat posting di grup, orang pakai baju kaos hitam, di belakangnya ada tulisan, kalau kelihatan ada orang baik, yakinkanlah bahwa dia caleg. Itu adalah kalimat sindiran. Kan tidak semua begitu. Jadi kata Nabi, siapa yang kamu lihat sholat subuh berjamaah, maka saksikanlah dia orang baik. Siapa yang tidak sholat asar berjamaah, tidak sholat subuh berjamaah, saksikanlah berarti dia orang munafik. Berdasarkan hadis ini apa maknanya? Kita menilai orang melalui zahir. Maka keluarlah ungkapan nahnu nahkumu bizzawahir. Kita menilai orang itu zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Adapun batinnya itu Allah Ta'ala yang tahu. Jadi kalau kita tengok dia sholat, dia puasa, dia baik, tidak baiknya pada musiman 5 tahun sekali, maka insya Allah dia adalah orang baik. Karena Nabi ngomong begitu. Bukan kita menghukumi orang. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang tidak Islam tapi dia baik? Orang yang tidak Islam baik, dia tidak disebut dengan soleh. Dia disebut baik, tapi tak soleh. Karena soleh itu kaitannya 3. Pertama akidah. Akidahnya mesti soleh. Yang kedua ibadah. Ibadahnya mesti soleh. Yang ketiga muamalah, akhlaknya mesti baik. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya baik, ngomongnya lembut, sopan, tapi akidahnya tak benar, maka tidak bisa dinikahkan anak gadis kita ke dia. Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Nah, itu. Ibadahnya, bagaimana ibadahnya mau baik? Nah, jadi kita husnuzon kepada orang, tapi bahwa kemudian terjadi hal yang tak diinginkan, terjadi kekeliruan, kesalahan, memang sifat manusia. Pertanyaan Bapak amat, pertanyaan Abang amat sangat penting karena aktual yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan kita semua baik, betul-betul baik. 3, baik akidah, baik ibadah, baik muamalah. Terima kasih. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jadi pertanyaan saya yang pertama kurang lebih sama seperti pertanyaan sebelumnya. Temanya kan hari ini kan manfaat berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi makna sesungguhnya dari solehnya apa Ustaz? Jadi terus pertanyaan yang kedua, apakah ada suatu syarat-syarat tertentu yang menjadikan suatu amalan ini bisa dikategorikan sebagai amalan yang soleh, atau ada kondisi di mana suatu amalan yang kita perbuat ini nggak termasuk amalan yang soleh gitu, cuman amal biasa aja gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh akidahnya, tidak menyembah kayu, tidak menyembah batu, tidak menyembah lembu, tidak menyembah hantu. Itu soleh akidah. Soleh ibadahnya, sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Soleh muamalahnya, tidak curang, tidak ingkar janji, tidak riya, tidak sum'ah, tidak munafik. Soleh tiga-tiganya, solehlah dia. Ustaz Somad itu udah soleh tiga-tiganya, menuju soleh. Kita ini semua menuju kesolehan. Puncak kesolehan itu nanti stasiunnya adalah husnul khatimah. Itulah puncak kesolehan.
Ada nggak amal itu baik tapi tidak soleh? Ada. Yang menemukan mikrofon ini baik tapi tidak soleh. Mikrofon bisa hidup karena ada listrik. Yang menemukan listrik, Alexander Graham Bell, siapa? Thomas Alva Edison. Itu orang-orang baik tapi tidak soleh. Loh, maksudnya baik hanya untuk di dunia ini saja, tapi tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah sebagai amal soleh. Surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, mati nanti ketemu dengan Allah. 2. Falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Kasihan sekali Pak Ustadz, ini orangnya baik tapi amalnya tidak dihitung soleh. Gimana caranya menyelamatkan teman saya, kawan saya ini supaya amal baiknya itu menjadi soleh? Mudah aja, tinggal sebutkan password. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya Pak Ustadz, tapi kan nggak cukup password, mesti ada sunat, khitan. Khitan pun sekarang mudah, namanya khitan sunatron. Saya bintang iklannya. Kan selalu di-share, ikuti program sunatron. Tidak sakit, langsung pakai celana. Pagi khitan, sore bisa akad nikah. Ada, datanglah ke Riau. Nah, setiap hari Jumat, pekan kedua, setiap awal bulan itu ada acara khitan 99 orang gratis. Kirim, daftarkan segera anak dan suami Anda. Hah? Jangan 2 kali Pak, 1 aja hampir habis. Jadi pertanyaannya bergizi, berkualitas. Apa itu baik, apa itu soleh? Kalau hanya sekedar baik, semua orang baik. Makan itu baik tapi tidak soleh. Kapan makan itu menjadi soleh? Ketika disebut nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tidur itu baik. Dokter bilang tidur. Ayam pun tidur, ular pun tidur, gajah pun tidur, tapi tidak soleh. Kapan dia menjadi soleh? Ketika disertakan nama Allah. Bismika Allahumma. Jangan disebut, kadang mau tidur langsung. Di situ dia baru menjadi soleh. Nah, kita ini mudah-mudahan semua amal kita baik dan soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya jawab dengan kertas nih Ustaz. Ketika kita sedang belajar hijrah, bagaimana cara menanggapi jika ada yang mengatakan bahwa itu hanya ikut-ikutan aja, itu hanya tren aja. Semua berawal dari ikut-ikutan. Semua berawal dari ikut-ikutan. Setelah ikut-ikutan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan lama-lama menjadi kewajiban, kebutuhan, lalu kemudian lama menjadi kecintaan sehingga tidak Saya ikut-ikutan dengan emak saya, ayah saya, mengatakan bahwa ini namanya payung. Ini namanya payung. Ini namanya payung. Ini namanya payung. Akhirnya saya bilang payung. Coba kalau emak sama ayah saya dulu ngasih tahu, this is umbrella. Hadhihi midhallah. Pasti ngomong itu ikut-ikutan, berpakaian pun ikut-ikutan. Saya pakai jubah ini karena waktu kecil dibelikan emak saya, ayah saya dibelikannya jubah. Di kampung kami kalau mau khitan itu pakai jubah, pakai sorban. Ikut-ikutan, berawal dari ikut-ikutan, lalu kemudian suka, cinta, berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan, lama-lama menjadi ketergantungan, kecintaan. Begitu juga dengan proses hijrah ini. Nengok orang hijrah juga. Ada acara etikaf, ikut. Acara muhasabah, ikut. Nengok orang nangis. Pas ditanya orang, kok kenapa nangis? Enggak tahu. Tapi jangan berhenti pada stasiun ikut-ikutan. Berawal dari ikut-ikutan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan, lama-lama menjadi ketergantungan, lama-lama menjadi kecintaan. Begitu juga orang buat dosa. Awalnya kan cuma ikut-ikutan. Kata kawan, ayolah mabuk. Masa anak jantan gak mabuk? Oh enggak, dosa. Bencong. Akhirnya berani mabuk. Lama-lama ketergantungan. Begitu juga tergantung kita membuat komunitas kita. Akhirnya kalau kita menjadi baik, maka insya Allah semuanya akan menjadi baik-baik. Itu jamaah kita atau jamaah lain?
Oh, Uzbekistan. Ternyata jamaah kita ini mirip orang Uzbek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya dari Kabupaten Pimpinan, Provinsi Kepulauan Riau, Jamaah Lektur Kota Batam. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, amalan apa yang kita kerjakan di saat kita mengharapkan satu petunjuk dari Allah, sholat istikharah. Karena mungkin selama kita melaksanakan sholat istikharah, kita masih belum merasa mendapat petunjuk. Amalan apa Pak yang harus kita lakukan selama kita belum yakin bahwa ini sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sholat istikharah. Ayatnya bebas, waktunya paling bagus malam. Pagi pun boleh, siang pun boleh. Yang kedua, banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya. Nanti isyaratnya datang, pertama melalui mimpi, kedua melalui lintasan. Lintasan itu sekelebat, mungkin sedetik atau 3 detik. Waktu kita sedang antara tidur sama jaga, datang nampak satu bayangan. Isyarat dia. Yang ketiga, orang lain bermimpi untuk kita. Allah ngasih melalui orang lain. Ustadz Somad, saya melihat Ustadz duduk dengan Habib Umar. Saya nggak ngelihat, jamaah ngelihat. Saya bilang itu artinya kalau kita mimpi jumpa ulama, berarti kita satu mazhab dengan ulama itu, satu manhaj. Seminggu setelah itu, saya betul-betul ketemu dengan Habib Umar, saya pembawa acara di Istiqlal. Saya nggak ngelihat, ternyata jamaah itu lebih tembus dari saya lagi. Allah cuma mau ngasih tahu, Abdul Somad, kau nggak lihat, jamaah kau ngelihat. Datang Ustadz nemui saya, guru di pondok pesantren. Ustadz, saya ngelihat Ustadz sedang tausiah, tiba-tiba datang 2 orang, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, anak Fatimah cucu Nabi SAW. Apa maknanya? Seminggu setelah itu, saya betul-betul berada di majelis bacaan hadis. Yang membacakan hadis itu Sayyid Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang selama ini saya selalu duduk dengan keturunan Sayyidina Al-Husain. Sekali itu Al-Hasan. Oh, itu maknanya. Jadi kita banyak berselawat. Pertama, mimpi. Yang kedua, sekelebat, lintasan antara tidur dan jaga, ditunjukkan Allah SWT. Seperti nampak, seperti melihat sesuatu. Tapi hitungannya tak sampai semenit, hanya sekitar detik. Nampak seperti air mengalir, nampak seperti macam-macam nampak. Atau ketiga, orang lain yang melihat, Allah titipkan pesan melalui dia, nanti disampaikannya ke kita. Itulah yang saya alami selama ini. Amalan saya diajarkan ibu saya dari dulu, sholawat. Kau nanti merantau, nyuci sendiri, celana jangan dicampur sama najis, nanti tak bisa dibawa sholat, dibilas. Waktu bilasnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nanti kau masak sendiri, nggak ada pembantu, merantau, kau tak punya saudara perempuan. Kalau masak ayam, siraman terakhirnya dibilas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti kalau kau demam, kau beli kembang semangkuk, beli selasih, pakai gula batu, embunkan, pas mau minumnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu selalu diajarkan selawat. Jadi memperbanyak selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salaman dengan bapak-bapak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah melalui selawat. Allah, demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustadz, kalau bergaul dengan orang soleh itu ada ucapan yang mengatakan bahwasanya kamu dapat dilihat dengan siapa kamu bergaul.
Nah, jadi kalau sekiranya orang-orang soleh yang merasa dirinya soleh tersebut membuat satu kumpulan atau grup, hanya dengan bergaul dengan rombongan atau grup-grup mereka saja, terus yang orang-orang yang belum mendapat hijrah apa semana itu gimana mereka membawa mereka untuk jadi hijrah. Saya ini merasa diri saya kurang soleh, belum soleh, menuju orang soleh. Maka begitu saya dapat kabar ada Syekh Usamah, saya datang. Saya dengar ada Syekh Abdul Mun'im, saya datang. Nampak saya ada Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf, saya datang. Itu maksudnya. Mujalah satu solihin, duduklah kamu bersama orang-orang soleh. Saya merasa saya kurang soleh, tidak soleh. Saya ingin menguatkan kesolehan saya, maka saya pergi ke Aceh, saya ketemu Abu Tumin, saya ketemu Abu Kutakrung, saya ketemu murid-murid Syekh Mudawali yang tua-tua. Itu maksudnya duduklah engkau dengan orang soleh. Adapun bagaimana dengan orang yang masih minum khamar, masih mabuk, itu hadisnya man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Ustaz Somad kalau duduk sama orang soleh aja dengan, makanya kalau saya pergi ke satu daerah, tablik akbarnya mesti 3. Pertama, tablik akbar di tanah lapang. Tanah lapang sepak bola, di stadion. Kenapa? Itu untuk ring 3 yang belum tersentuh masjid. Ada beberapa orang tak mau ke masjid karena dia trauma, kawannya ke masjid meninggal, dia tak mau ke masjid. Nah, maka dibuat tablik akbar. Makanya kalau panitia saya sampaikan, nanti buatkan satu tablik akbar malamnya di tanah lapang ya, di stadion ya. Itu maksudnya supaya untuk orang ramai. Baru kemudian yang kedua, tablik akbar di masjid, dalam masjid. Nah, ini biasanya subuh untuk ngaji. Baru kemudian untuk yang zuhur dan duha, itu biasanya untuk komunitas. Komunitas ID, Ikatan Dokter, komunitas motor besar moge, komunitas pengacara, komunitas. Ini orang-orang komunitas ini yang tidak datang bukan mau pengajian sebetulnya. Karena mau datang acara family gathering, atau ngopi bareng, atau acara macam-macam. Di Loksmawe, itu Ustadz Damanhur, ada buat nama acaranya ngopi, ngobrol perkara iman. Tidak di masjid, tapi di kafe. Di kafe, kawan-kawan kita buat. Ustadz Dery Sulaiman juga buat di kafe. Jangan menutup akses. Banyak orang mau bertobat, tapi untuk menjumpai Ustadz ini susah sekali. Menjumpai Ustadz siapa? Ustadz Somad. Payah kali kami mau jumpa Ustadz. Dulu nomor saya itu saya kasih di YouTube. Yang mau bertanya ke saya, ini nomor saya. Oh, banyak pula anak gadis mau WA. Nah, sejak itu nomor saya simpan, jadi nomornya masuk ke admin. Makanya banyak sekali di Instagram, Ustadz, admin ini kenapa nggak pernah dibalas? Ini DM kami kok nggak dibalas? Itu jangan salahkan saya, karena saya tak tahu passwordnya. Jadi insya Allah nanti kita buat grup. Ada kajian Selasa malam Rabu, itu bersama hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Itu pertanyaan yang masuk setiap hari Selasa malam Rabu. Walaupun sedang umroh ini, tetap. Kemarin transit di Jakarta, Selasa malam Rabu, Rabu berangkat, tetap malamnya tetap dibuat acara. Nah, jadi jangan tutup akses. Jadi itu pemahamannya. Duduk bersama orang soleh, kita yang belum soleh, duduk dengan orang soleh. Adapun orang yang sudah baik, maka mengajak orang yang belum baik untuk menjadi baik. Tetangga kita, kawan kita, keluarga kita, sahabat kita, orang dekat kita, kawan sekantor, anak buah, menjadi orang baik. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.